Tasya Farasya lagi-lagi jadi sorotan setelah sempat dituding bucin gara-gara memposting kebersamaannya dengan Ahmad Assegaf hingga masih enggan melaporkan mantan suaminya ke polisi terkait dugaan penggelapan. Tasya kini kembali diserang netizen gara-gara men-spill trik settingan konten kreator Bunga Sartika yang viral dengan konten spill skincare. Dalam akun media sosialnya, Tasya mengungkapkan fakta jika ia pernah menolak tawaran endorsement berbayar jika tawaran tersebut berupa konten menanyakan soal skincare yang ia gunakan, seolah itu dilakukan secara spontan. Gue pernah dapat tawaran bayaran buat, halo kakak boleh spill skincare-nya kak? Gue tolak, cetas. Cuitan Tasya membuat Bunga Sartika akhirnya memilih mundur dan meminta maaf jika konten yang dibuatnya membuat sebagian orang tak nyaman. Aku minta maaf atas kegaduhan yang terjadi belakangan ini. Aku sadar ada bagian dari cara aku menyampaikan konten yang bikin banyak orang ngerasa gak nyaman, kecewa, dan itu jadi tanggung jawab aku sepenuhnya. Aku paham dampaknya ke kalian, dan aku benar-benar minta maaf untuk itu. Aku, Bunga Sartika, memutuskan untuk mundur sebagai host di Quiz Ria. Mundurnya Bunga sontak membuat netizen marah dan menuding jika kakak dari Tasya ini sudah memutuskan rezeki orang. Dan tak mau konflik semakin melebar, Tasya pun akhirnya meminta maaf di akun Instagram pribadinya. Guys, ini udah jadi rame banget ya, dan narasinya udah kemana-mana. Aku minta maaf jika dampak dari perkataanku menyinggung individu dan berbagai pihak. Sebagai beauty vlogger yang tingkah laku atau ucapannya bisa memberikan dampak yang besar ke publik, Tasya mengakui jika penyataannya terkait konten spill skincare kurang bijak. Aku benar-benar menyadari betapa impactfulnya ucapanku. Walaupun gak ada niat bikin situasi jadi sebesar sekarang, aku akui kalau cara penyampaian aku kurang bijak. Tak hanya netizen, Clara Sinta pun akhirnya juga angkat bicara terkait viralnya konten kreator spill skincare. Clara Sinta mengaku jika selebgram ataupun selebriti pun sudah tahu jika konten tersebut settingan, namun mereka memilih diam. Dan menuding Tasya sebagai konten kreator yang tak kode etik hingga merugikan orang lain. Hampir semua selebgram udah tau lah kalau misalnya halo kakak itu adalah settingan. Tapi kami semua itu memilih keep silent untuk tidak nge-share atau nge-spill kalau itu settingan. Kenapa? Karena anggap aja itu kode etik yang tidak tertulis. Berbeda dengan Tasya menolak hingga men-spill settingan konten spill skincare, Tasya justru bersikap santun dan menghargai Bunga Sartika. Bahkan Tasya tak malu memuji Bunga cantik. Ini yang ngomong lebih cantik lagi guys. Udah sering diupload gak sih ini kakaknya? Udah ya? Cantik banget guys, beneran. Butuh waktu panjang bagi Sarwenda untuk bisa berdamai dengan masa lalu dan menyembuhkan luka hatinya. Namun berkat kehadiran Giorgio Antonio yang selalu memberikan Wenda rasa aman dan cinta, membuat ibu 3 anak ini perlahan-lahan membuka hati, dan keduanya pun akhirnya resmi menerima Gio sebagai kekasihnya. Lantas, apa yang membuat Wenda akhirnya menerima Gio? Ya, Wenda pun semakin yakin jika Gio adalah calon suami yang baik, apalagi Gio juga begitu dekat dengan Tania dan Thalia. Bahkan kedua putrinya sudah memanggil Gio dengan sebutan Papa Gio. Benarkah orang tua Wenda juga sudah merestui Gio sebagai calon menantunya? Sudah mendapat restu dari anak-anak dan keluarga, benarkah tahun ini Wenda dan Gio akan meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan? Meski masih belum mau memberikan kapan pernikahannya dengan Gio akan digelar, namun rumor yang beredar, Wenda dan Gio sepakat untuk tidak mengundang Ruben Onsu dan Bertrand Peto agar menghindari konflik. Apalagi hubungan Wenda dan Ruben sudah mulai mendingin. Idenya itu mulai dari awal jadi aku buka sosmed, terus dia bilang kayak, yuk ayolah kalau misalkan kerjain ayah, ngelakuin yang sesuatu kayak yang mungkin yang lebih lucu dari ini gitu. Makanya aku bilang kayak, oh ya deh ini kayaknya seru nih, karakter maling nih gitu. Jadinya aku bikin lah karakter maling itu. Aku diputusin pas lagi sayang-sayangnya juga, tiba-tiba diputusin, sakit kan pasti. Baru seminggu menikah, kebahagiaan Virgon dan istri barunya Lindy Fitriana diusik oleh Luna Almahdi, mantan kekasih Virgon.
Meski menampik mencari sensasi, Luna mengaku ada banyak hal yang memang perlu disampaikan ke publik, terutama pengkhianatan yang dilakukan Virgon. Luna pun membeberkan kronologi pupusnya kisah asmaranya tersebut, yang tak dan tak bukan karena kehadiran orang ketiga yang diduga kuat Lindy. Tidak hanya itu, Luna juga membongkar isu jika Lindy sudah berbadan dua. Padahal kan apa yang aku omongin pun benar. Ya sakit aja gitu. Masa belum lama putus tiba-tiba udah ya gitu. Untuk orang-orang yang ingin menjatuhkan adik aku, mau pansos, mau naik, pakai cara-cara yang elegan lah. Waktu itu Kaina diselingkuhin, kok sekarang udah dapat pacar tetap diselingkuhin lagi. Aku kan jadi mikir juga kan, aku kurang apa gitu loh. Siapa ya? Nggak kenal tuh. Geli banget. Jijik. Tak terima terus dihujani cibiran dari Luna, Virgon pun muncul beri klarifikasi dan pasang badan untuk Lindy. Lewat akun Instagram miliknya, Virgon pun merespon segala tudingan Luna. Virgon menjelaskan bagaimana ia akhirnya memilih untuk berpisah dari Luna karena sikapnya yang kasar, bahkan di depan anak-anak Virgon. Ironisnya lagi, menurut Virgon, Luna juga pernah mengaku pura-pura hamil agar dirinya tidak ditinggalkan Virgon. Tak lupa Virgon juga menegaskan apapun yang terjadi antara Lindy dan dirinya itu sudah bukan urusan Luna lagi. Karena Virgon ingin rumah tangganya kali ini adem ayem dan baik-baik saja. Mau dibilang sakit ya sakit, tapi harus ikhlas. Karena kan balik lagi, mungkin kita belum jodoh. Makanya jadi aku yang diserang. Lindy juga penyanyi sayang. Penyanyi. Suara juga keren. Terus sinetron. Saya cuma bilang, cukup ya nak? Enggak lagi. Udah, ini sampai tua. Menanggapi pernyataan Virgon, Luna pun balik serang Virgon. Dirinya membantah pernah berkata atau sikap kasar di depan anak-anak. Apalagi sampai mengaku pura-pura hamil. Pansos biasa. Lu kalau mau cari top jangan. Lu cari aja sendiri. Jangan nebeng-nebeng ke keluarga gue. Lu mau cari-cari nama lu. Malah dibilang aku numpang tenar. Padahal kalau mau diomongin numpang tenar, kenapa nggak dari dulu aja pas aku masih sama dia, kan gitu. Pernikahan poligami antara pesulap merah alias Marcel Radival dengan Ratu Rizky Nabila yang diumumkan hanya selang 9 hari setelah wafatnya istri pertama Tika Mega Lestari ternyata memantik konflik pelik antara pesulap merah Ratu Rizky Nabila versus keluarga mendiang Tika. Khususnya sang ibu kandung, hingga 2 bulan pasca meninggalnya Tika, konflik belum juga mereda. Tak terima disudutkan, pesulap merah pun menyerang balik keluarga mendiang Tika. Dari kata-kata ibunya juga banyak tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai fakta gitu. Dan itu sumpah miris banget sih. Kok bisa seorang mertua nuduh atau fitnah kayak gitu. Nggak tanggung jawab gitu. Sementara dia keluar-keluar membiayai semua pengobatannya kan. Padahal almarhum tuh berobat dengan BPJS kantor. Jadi dia tuh tidak mau membiayainya. Jujur dia membiayainya itu saat biopsi, itu pun dia marah-marah dan minta ganti ke almarhum. Itu almarhum yang bilang ke ibu. Almarhumah minta reimburse ke saya, betul. Tapi kalau saya minta reimburse ke almarhumah, ya enggak lah. Enggak mungkin saya minta reimburse ke dia. Konflik mantan menantu dan ibu mertua ini makin panas saat pesulap merah dituduh mengganti kunci rumah pribadinya tanpa seizin ibunda mendiang Tika. Kunci diganti ini parah sumpah. Itu rumah saya sama almarhumah. Saya yang bangun, saya yang renovasi, saya yang bayar, cash tuntas gitu, nggak nyicil-nyicil, nggak ikut campur keluarga almarhumah. Kok tiba-tiba ketika saya ganti kunci, ibunya bisa bilang tiba-tiba tanpa izin saya, lu Anda siapa?